Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah hukum acara pidana ingin menyajikan video analisis kasus persekusi dua wanita yang terjadi di Sumatera Barat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdus Sukri Nasution, berperan sebagai AKBP Nopianto. Dan saya Taufikur Nasution, berperan sebagai warga sekaligus saksi. Saya Mayani Harahap sebagai Indira selaku Lembaga Bantuan Hukum Padang. Dan saya Fojia berperan sebagai presenter. Kronologis kejadian perkara. Pemirsa, selamat malam. Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian persekusi yang terjadi di pantai pesisir selatan Lengayang, Sumatera Barat. Baiklah, saat ini saya bersama salah satu saksi, seorang warga asli dari sini, yaitu namanya disamarkan, yaitu Bapak Ucok. Baiklah Pak, bagaimana kronologi kejadian yang Bapak ketahui? Yang saya ketahui Ibu, pada saat itu kejadiannya tengah malam dan sekelompok warga itu beramai-ramai ke kafe tersebut. Lalu saya melihat dua wanita dibawa dan diarak-arak ke pesisir pantai. Nah, di pesisir pantai dia diceburkan lalu ditelanjangi. Begitulah. Itu Pak, kalau kira-kira waktunya itu sekitaran jam berapa ya Pak? Kalau nggak silap saya ya, itu sekitaran jam 11:30. Kalau untuk pelakunya itu pelakunya asli warga setempat atau pengunjung gitu Pak? Nah, kalau itu saya memang kurang tahu asli dari mana. Yang pastinya itu mereka beramai-ramai melakukan hal tersebut. Itu para warga di situ melakukan hal itu mengapa Pak? Apa yang telah terjadi di kafe tersebut? Sebelum kejadian itu, kafe tersebut emang bukanya itu 24 jam. Di saat Ramadan juga seperti itu. Dan banyak diketahui bahwa di kafe tersebut sering terjadi tindakan asusila dan sebagainya. Begitu yang saya. Penjelasan mengenai keterangan saksi. Keterangan saksi yang dinyatakan dalam suatu persidangan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Seorang hakim tidak dapat menghukum atau mempidanakan seseorang kecuali sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah. Lalu, bagaimana keterangan seorang saksi dapat dijadikan satu alat bukti yang sah? Dalam hal ini, terdapat dua syarat, yaitu syarat formil dan juga syarat material, di mana dalam syarat formil, seorang saksi menyatakan kesaksiannya di bawah sumpah. Namun, apabila ia menyatakan kesaksiannya tidak di bawah sumpah, hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan hanya sebagai tambahan alat bukti lainnya. Dan keterangan seorang saksi juga dapat dianggap sah apabila diungkapkan di muka pengadilan. Dalam syarat yang kedua ini, yaitu syarat material, seorang saksi dalam hal kesaksiannya memiliki prinsip unus testis, nullus testis, yang artinya satu saksi bukan saksi. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwasanya keterangan seorang saksi tidak akan dianggap sah apabila tidak ada alat bukti lainnya. Maka dari itu, keterangan seorang saksi hanya dapat dianggap sebagai alat pembuktian salah satu unsur kejahatan. Lalu, bagaimana cara melakukan penilaian terhadap keterangan seorang saksi? Dalam hal ini, kami merangkumnya menjadi 4 unsur. Yang pertama, kesesuaian antara keterangan seorang saksi yang satu dan keterangan seorang saksi yang lainnya. Yang kedua, kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan alat bukti lainnya. Yang ketiga, alasan yang logis yang dibuat oleh seorang saksi. Yang keempat, keadaan kesusilaan seorang saksi dan mental seorang saksi. Apabila saksi berbohong dalam suatu persidangan, maka dapat dijerat dengan hukuman pasal 242 KUHP, di mana dalam pasal ini saksi yang berbohong atau tidak mengungkapkan kebenaran dalam suatu persidangan maka diancam dengan pidana penjara paling lama, yakni 7 tahun penjara. Bahkan apabila keterangan palsu tersebut dilakukan di atas sumpah, maka dia dikenakan pasal
242 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana seorang saksi tersebut diancam penjara selama 9 tahun penjara. Namun, dalam pengungkapan kesaksiannya, seorang saksi memiliki perlindungan hukum, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, di mana dalam undang-undang tersebut menjamin keamanan seorang saksi dan juga seorang korban. Sekian sekilas mengenai keterangan seorang saksi. Pemberitaan. Fakta baru terungkap dalam kasus persekusi dan pelecehan seksual yang dialami oleh 2 wanita di pesisir selatan Sumatera Barat yang viral beberapa hari lalu. Ternyata 2 korban bukanlah pemandu lagu, melainkan pengunjung kafe biasa. Akibat peristiwa ini, keduanya mengalami trauma berat dan kesulitan tidur. Informasi disampaikan oleh Direktur LBH Padang, Irmayanti, dalam keterangannya pada Kamis 13 April 2023. Dikutip dari The Tribun Padang, Irma menerangkan saat korban WPD yang berusia 23 tahun dan L yang berusia 20 tahun sedang duduk dan menikmati makanan di luar kafe. Tak hanya itu, keduanya juga mengenakan pakaian yang biasa. Kemudian datanglah ratusan orang yang menggiring dan menarik paksa keduanya ke arah laut. Kala itu, WPD dan L sudah bertanya kesalahan mereka di mana. Namun hal itu tidak digubris oleh para pelaku. Akibatnya mereka mengalami nasib yang tragis, yaitu pelecehan seksual. Adapun peristiwa terjadi di Cafe Natasha Live Music di Kampung Pasar Gempong, Pesisir Selatan. Pada tanggal 8 April, sekitar pukul setengah 12 malam, Kapolres Pesisir Selatan AKBP Nofrianto menerangkan bahwa korban tidak bekerja sebagai pemandu lagu. Nofrianto memastikan bahwasannya keduanya tengah duduk bersantai di kafe tersebut. Polisi telah memeriksa 7 orang saksi beserta 3 perkara dalam kasus ini, yaitu pelecehan seksual, kerusakan kafe, serta penyebaran video persekusi. Kami menemukan fakta-fakta bahwasanya korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual berupa pencabulan, kekerasan berbasis gender online, dan kekerasan fisik lainnya. Yang dimana kronologi kejadiannya yaitu mereka yang di situ hanya celongok, lalu kemudian penyerangan itu datang dan satu memegang tangan kanan, satu memegang tangan kiri, lalu diarak-arak gitu. Jadi saya juga bingung kan, ini ada apa gitu. Sebenarnya korban pun bingung ini ada apa. Tapi ketika ditanya langsung keluar hinaan, ocehan gitu. Dan ketika dia mendengar kata bakar itu memang korban tidak sanggup lagi melakukan banyak perlawanan. Sempat korban mengatakan kami salah apa, mengapoda. Tetap korban itu mengatakan itu dan itu tidak sama sekali tidak didengarkan. Pertanyaannya ialah kenapa warga begitu kejamnya melakukan tindakan itu kepada 2 orang perempuan yang saat itu pun mereka tidak melakukan perbuatan itu. Dia kan dikatakan melakukan tindakan asusila. Kenapa kami sangat yakin dengan itu? Karena kami menemukan secarik surat dari Polsek Lengayang bahwa pasca mereka melakukan persekusi, mereka langsung membawa 2 orang perempuan tersebut ke Polsek Lengayang, kemudian diperiksa, lalu diminta untuk berdamai gitu kan. Lalu kemudian di situ tidak ditemukan bahwasanya mereka itu melakukan perbuatan asusila. Yang ditemukan di situ hanyalah bahwasanya mereka itu bahasanya keluar malam dan sebagainya. Adapun kondisi korban saat ini, yang satunya trauma berat atas kejadian ini, sangat terluka martabat dan harga dirinya, dan memang saat ini korban kami tidak bisa tidur ya, karena memang situasi yang trauma, dan kedepannya itu kami agar fokus melakukan pengobatan psikis ke beliau, karena jangan sampai ini berdampak pada trauma berkepanjangan, depresi, stres dan sebagainya. Dan mohon kepada polisi untuk lebih cermat lagi untuk tidak menggunakan pasal-pasal yang tidak menyenangkan, karena secara hukum itu tidak killer dan bisa menggunakan pasal video porno dan sebagainya. Silahkan gunakan Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual,
Dan kami minta proaktif dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang sangat urgen posisinya untuk melindungi saksi, korban, dan warganya saat ini ya. Keterangan Kepolisian. Tindak lanjut dari kepolisian mengenai kronologis dari kasus tersebut, yaitu 2 wanita dipersekusi di pesisir pantai. Bagaimana kronologisnya, Bapak? Ya, sejauh ini kronologi yang kami ketahui dari keterangan beberapa warga, setelah kami memeriksa, kami mendapati dari video tersebut, kami mengadakan gelar perkara, yaitu di tanggal 16 bulan 4. Kejadian itu terjadi di tanggal 8 bulan April, yang mana kejadian itu terjadi sekitar jam 23.30, di mana kejadian itu dimulai dikarenakan beberapa warga tidak senang ataupun mereka merasa KP yang buka 24 jam ya, KP yang buka tersebut meresahkan mereka. Jadi mereka bersama-sama menggerebek ataupun ingin membubarkan KP tersebut. Jadi setelah itu di saat penggerebekan tersebut ada 2 wanita yang sedang duduk santai, dan sekelompok warga, ada beberapa, tidak semuanya yang menggerebek tersebut, pergi membawa perempuan ini ke belakang kafe tersebut, yang mana itu adalah pantai. Setelah itu mereka ada sebagian yang memvideokan, ada yang meneriakkan untuk dilucuti pakaiannya, dan sebagian lagi ada pekerjaan yang melucuti pakaian dari wanita tersebut. Jadi di sini wanita itu minta tolong dan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Nah, kira-kira apa alat buktinya, Pak? Dari alat bukti yang telah kami kumpulkan sejauh ini, kami telah mengumpulkan alat bukti berupa pakaian-pakaian dari korban, dan juga kami mengumpulkan alat bukti yaitu rekaman video langsung yang direkam oleh warga. Di sini kami masih memeriksa siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian ataupun peristiwa ini. Siapa saja yang masuk di dalam video tersebut, kami memeriksanya dan kami menanyai bagaimana dia turut andil, apakah dia termasuk dikenakan pidana nantinya karena dia menolong ataupun melakukan persekusi terhadap wanita tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, itu kan rame-ramai ini. Jadi berapa tersangkanya itu, Pak? Ya, untuk tersangka kami tidak bisa menyebutkan nama-namanya, dan untuk menyatakan dia sebagai tersangka kami sangat hati-hati karena tentunya harus dilihat lagi. Yang pertama kami setelah 5 tersangka tersebut tertangkap dan Anda menyerahkan diri, pasal berapa saja yang dikenakan yang pantas untuk kelima tersangka tersebut, Pak? Untuk pasal yang dijerat ataupun yang diterima oleh tersangka tersebut, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang pertama. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dan yang ketiga adalah pasal 170 ayat 1 KUH pidana junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan tersangka yang mulanya ditetapkan 3 tersangka kini menambah menjadi 5 tersangka. Setelah didalami lagi oleh Novianto, kedua korban memanglah bekerja di kafe tersebut, akan tetapi keduanya sedang tidak bekerja di kala itu. Dan sesuai dengan keterangan AKBP Novianto, kasus ini akan terus ditindaklanjuti. Sekian dari video pembelajaran kami mengenai kasus persekusi 2 wanita di Sumatera Barat dan Kecamatan Lengayang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dan kekhilafan di dalam video ini, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The end.